Baik, Shalom. Selamat bertemu kembali pada pertemuan agama kita pada sesi 12. Hari ini kita bicara masalah okultisme dalam pandangan Kristiani. Saya ulangi, okultisme dalam pandangan Kristiani. Kalau saudara tahu okultisme apa, mungkin orang berkata ini masalah perdukunan, tetapi tidak benar ya. Jadi tidak selalu okultisme bicara masalah perdukunan, tetapi memang ada praktek-praktek perdukunan yang bersifat okultisme. Sebelumnya kita melihat pemahaman okultisme dulu. Apa sih okultisme itu? Kita melihat okultisme adalah ajaran tentang hal-hal yang gelap, yang rahasia, tersembunyi atau gaib, khususnya menyangkut kuasa kegelapan. Jadi ajaran tentang hal-hal yang gelap, rahasia, tersembunyi, gaib, khususnya menyangkut kuasa kegelapan. Kemudian juga disebut sebagai paham yang menganut atau mempraktikkan kuasa atau kekuatan dari dunia kegelapan, dunia roh jahat. Jadi sifat okultisme itu lebih pada sesuatu yang negatif, ya. Jadi bukan positif. Tapi di depan saya katakan perdukunan belum tentu okultisme, tetapi okultisme itu biasa dipraktikkan pada perdukunan. Perdukunan yang bagaimana? Perdukunan yang menggunakan kuasa kegelapan. Karena ada dukun-dukun yang tidak menggunakan itu. Dukun pijet, dukun bayi itu tidak perlu menggunakan okultisme. Itu lebih pada skill atau keahlian ya. Nah, kita bicara okultisme karena apa? Ini menyangkut masalah kerohanian ya, menyangkut masalah kerohanian. Dan okultisme itu menjadi bagian yang sampai saat ini menjadi tantangan bagi hidup iman Kristiani. Karena apa? Ternyata masih banyak orang-orang Kristiani yang mengaku sebagai orang Kristiani, percaya Tuhan Yesus, tapi masih mempraktekkan okultisme dalam hidup kesehariannya. Nah, pemahaman yang lain adalah kemampuan adikodrati dengan mengandalkan kuasa iblis. Saya ulangi, kenapa disebut kuasa iblis? Ya, kuasa dari mana selain kuasa iblis kalau kekuatan manusia tidak mungkin? Ya, jadi kemampuan adikodrati dengan mengandalkan kuasa iblis, kuasa gelap atau kuasa setan ini. Kalau saudara melihat, dalam kehidupan kita di masyarakat umum ada namanya paranormal. Ya, paranormal itu lebih sesuatu yang luar biasa, sementara normal itu tidak biasa ya, sesuatu yang biasa. Jadi sesuatu yang lebih di luar kebiasaan disebut dengan paranormal. Mereka bisa melakukan hal ini, itu dan sebagainya. Dari mana? Kuasa dari mana? Ya, ada kuasa lain di luar kuasa dirinya sendiri yang menguasai dia, memampukan dia melakukan hal-hal yang mungkin tidak lazim bagi manusia secara umumnya. Ini jadi kemampuan. Jadi okultisme itu punya pemahaman ajaran hal yang gelap rahasia, paham yang mempraktikkan kekuatan kegelapan, kemudian kemampuan adikodrati dengan mengandalkan kuasa gelap. Jadi ini pemahaman okultisme. Lalu mengapa ada? Kenapa sih ada okultisme? Di dunia modern seperti ini, mungkin kita akan melihat rasanya nggak mungkin ya, itu masih ada, atau berpikir nggak mungkin lah terjadi. Tapi nyatanya masih ada. Saudara lihat di TV ada tayangan-tayangan pengobatan-pengobatan yang dengan cara-cara yang berbeda dari dunia medis, ya. Ada orang yang patah tulang, tetapi kemudian cara pengobatannya bukan disambung dikit, tapi malah dipukul dengan palu dari kayu atau ganden. Ini sesuatu yang lucu, tetapi itu ada. Pengobatan dengan menggunakan kembang, sementara yang sakit badannya tapi caranya pakai kembang, menyan dan sebagainya. Mengapa ada? Nah, kita lihat di sini. Okultisme masih ada karena adanya kepercayaan tentang dunia roh yang bisa mempengaruhi dunia sekitar secara umum dan manusia secara khusus. Jadi selama kepercayaan tentang dunia roh itu masih ada dan keyakinan bahwa roh-roh itu masih bisa mempengaruhi dunia sekitar, alam sekitar kita, terlebih manusia, maka okultisme itu akan ada, akan terus ada. Apakah hanya ada di Indonesia? Tidak, di dunia luar juga ada okultisme. Kalau sudah tahu di daerah Afrika ada namanya voodoo, ya di Afrika ada voodoo, kemudian tempat-tempat yang lain ada. Kemudian
Yang kedua, selama kepercayaan adanya kekuatan, daya, tenaga, dan kuasa yang bisa dikendalikan manusia masih ada, maka okultisme itu ada. Yang dimaksud kekuatan ini adalah kekuatan di luar kekuatan manusia tentunya. Bukan kuasa dari sebuah kekuasaan tahta, jabatan, posisi, tidak. Tetapi kuasa supra yang tidak kelihatan. Jadi kepercayaan adanya kekuatan, daya, tenaga, dan kuasa yang bisa dikendalikan oleh manusia. Nanti kita melihat beberapa hal, contohnya ya. Jadi kemudian yang ketiga, mengapa masih ada? Karena kebutuhan manusia akan jalan pintas atau pembenar yang nirkasat, yang tidak kelihatan dalam mencapai tujuan. Saudara cermati ini, kepercayaan adanya dunia roh yang bisa mempengaruhi dunia sekitar. Okultisme ada. Kita sudah bahas kemarin ya, beberapa pertemuan yang lalu tentang alam sekitar kita. Contoh pada waktu orang punya hajat di perkampungan, lalu membuat yang namanya sesaji atau sajen, ditempatkan di perempatan, ditempatkan di sungai, ditempatkan di sumur dan sebagainya, dengan harapan supaya para penguasa-penguasa kegelapan di sekitar kampung itu jangan sampai mengganggu jalannya orang yang punya hajat. Artinya apa? Manusia masih mengakui ada dunia roh yang tidak kelihatan, yang bisa mempengaruhi lancarnya sebuah hajatan dan sebagainya. Ini kepercayaan adanya kekuatan, daya, tenaga, atau kuasa yang bisa dengan manusia. Contoh, dalam artian kita bisa memindahkan tenaga satu orang kepada orang yang lain, ya, mentransfer tenaga. Dari mana? Ya, kekuatan gelap. Kemudian kalau saudara belajar tentang ilmu kejawen atau kebatinan, ada yang namanya rogo sukma. Artinya apa? Sukmanya bisa keluar dari tubuh, kemudian bisa melayang kemana-mana, bahkan melihat ke tempat-tempat yang lain. Ini sesuatu yang bisa dikendalikan. Dari mana? Ilmu. Ya, jadi ilmu. Kepercayaan ada kekuatan itu. Bahkan keyakinan bahwa kekuatan itu bisa dikendalikan sesuai dengan keinginan manusia. Nanti kalau sudah termati ada contoh-contoh tentang praktek okultisme yang sekarang masih ada. Lalu kebutuhan jalan pintas, seringkali okultisme menjadi jalan pintas pembenar yang tidak kelihatan bagi manusia untuk mencapai tujuannya. Ya, kalau sudah tahu ada pengasihan, ada pesugihan, apakah masih ada sampai sekarang? Masih ada. Itu contoh ya. Kenapa Gunung Kemukus masih ramai? Wisata tidak hanya wisata religi, tetapi juga ada perilaku menyimpang terkait dengan masalah keimanan. Ya, kemudian kenapa Gunung Kawi masih ramai? Nah, kita melihat beberapa tempat yang orang mencoba mencari jalan pintas yang dibenarkan menurut dia untuk mencapai tujuannya, kaya dan sebagainya. Kalau sudah tahu, ini yang cewek-cewek hati-hati ya. Yang pria itu seringkali punya ajian yang membahayakan, namanya ajian pelet gitu atau pengasihan. Hati-hati ya, itu bisa dengan rapal atau mantra dan sebagainya, lalu lewat asap rokok atau senyum atau hanya kedipan mata, Anda bisa saja kepelet lalu jatuh cinta kepada yang ngedipi atau yang senyum padamu itu. Artinya apa? Jadi itu jalan pintas ya. Makanya ada semboyan ya, cinta ditolak, dukun bertindak. Itu kalau dalam dunia percintaan. Itu contoh jalan pintas yang dibenarkan bagi orang yang punya tujuan tertentu. Jadi mengapa ada okultisme? Karena kita masih percaya pada dunia roh. Karena kita percaya adanya kekuatan yang bisa dikendalikan manusia. Kita butuh jalan pintas. Nah, kadang-kadang ketiga hal ini secara tidak langsung kita mempraktekannya. Nah, praktek okultisme di masa kini, tadi saya singgung ya, kita masih melakukannya. Mari melihat spiritisme. Jujur saja kita akan mendapat itu ya, yaitu keyakinan bahwa orang mati masih bisa berhubungan dengan orang yang hidup. Ini spiritisme. Walaupun dalam artian yang lain, pemahaman spiritisme adalah keyakinan adanya roh-roh. Ya, di mana ada roh-roh, semua di sekitar ada roh-roh. Di ruanganmu, di kamar, di ruang makan, di kamar mandi, itu ada roh-roh di sana.
Itu pengertian dari spiritisme. Tetapi ini keyakinan bahwa roh-roh itu masih bisa berhubungan dengan orang yang hidup. Roh orang mati dapat dipanggil orang yang hidup melalui apa? Jalangkung, lalu melalui perewangan. Apakah itu masih ada masa kini? Masih. Ya, masih. Pada waktu orang kehilangan sepeda motor, kemudian datang kepada orang yang dianggap orang pintar atau paranormal, kemudian orangnya semedi sebentar atau bermeditasi, tiba-tiba dia bicara dengan bahasa, dengan suara yang berbeda, orang berkata umumnya itu namanya perewangan. Artinya apa? Dia mengambil roh, memanggil roh dari luar, datang lewat dirinya, lalu membicarakan sesuatu yang mungkin hanya dia yang tahu. Nah, spiritisme dipercaya dapat memberkati. Artinya roh-roh itu dianggap bisa memberkati, sehingga diadakan penghormatan khusus. Contoh mengunjungi kuburan atau ziarah. Kalau ziarah atau mengunjungi kuburan dalam artian untuk datang ke kuburan, mengingat bahwa kita masih punya hubungan sejarah dengan atau pertalian keluarga dengan yang sudah meninggal, itu tidak masalah ya, bukan sifat okultisme. Tetapi waktu kita datang ke kuburan untuk minta berkah dari yang sudah mati, nah ini yang disebut dengan okultisme. Ya, okultisme di situ. Karena apa? Orang yang sudah mati berbeda alamnya. Dia ada di tempat hadis, ya, alam barzah, dan tidak bisa kontak dengan kita, orang yang hidup. Kalau kita mengunjungi ziarah ke kuburan, itu hanya sebuah monumen yang mengingatkan saja bahwa di bawah kubur itu pernah ada keluarga kita yang meninggal dan dikuburkan di situ. Nah, contoh yang lain membuat sesajen. Saudara cermati, masih ada di kampung-kampung, kadang-kadang pada hari tertentu, biasanya pada hari weton, pada hari khusus, Jumat Kliwon dan sebagainya, mereka beberapa keluarga atau masyarakat membuat sesaji, ya, yang lebih sering adalah membuang kembang kalau sudah dapati. Jadi kadang kita melihat ada di pekarangan orang ada kembang dibuang dan sebagainya. Kenapa bukan duit yang dibuang? Kenapa kembang? Ya. Ini contoh saja. Artinya apa? Mereka memikirkan bahwa karena masih ada roh-roh yang bisa berhubungan dengan orang hidup dan mempengaruhi mereka, maka mereka mencoba untuk bisa mengendalikan. Dengan cara apa? Memberi kembang sebagai makanan, artinya itu supaya tidak mengganggu keluarga sekitar dan sebagainya. Bakar menyan dan sebagainya. Ini contoh-contoh praktek yang sampai saat ini masih ada dalam dunia kita. Yang kedua, yang rame ini ramal atau tenung, yaitu ilmu mengetahui peristiwa dan nafsi seseorang yang akan dialami di masa depan. Saudara tahu, ini banyak dipraktekkan. Kalau saudara lihat koran atau majalah ada zodiak, nah itu salah satu contohnya ya. Itu salah satu dari praktek okultisme, ramal atau tenung itu. Contohnya apa? Ya, astrologi tadi, zodiak tadi ya. Ilmu perbintangan yang menghubungkan antara tanggal kelahiran dengan nasib masa depan manusia. Jadi semua dirinci di sana. Berdasarkan apa? Ilmu perbintangan. Astrologi. Kadang-kadang kita meyakini toh, jadi hal seperti itu. Jadi bintang Taurus orangnya kasar, orangnya ini rezeki bulan ini agak seret, hati-hati dengan percintaanmu dan sebagainya. Itu siapa yang ngomong? Perbintangan. Kemudian yang kedua, kronomantik. Ini ada dan sekarang masih ada. Bahkan kita orang percaya pun kadang-kadang melakukan itu, yaitu ilmu mengetahui hari dan waktu tertentu, atau yang paling baik bagi manusia untuk melakukan hajat. Hajat itu maksudnya tujuan atau keinginannya, tidak selalu punya gawe ya. Nah ini contoh saja, orang mau mendirikan rumah kemudian tanya kepada orang yang dianggap pinter, kapan Pak saya bisa mendirikan rumah? Oh hari ini tanggal sekian jam ini. Nah ini contoh dari praktek kronomantik, ilmu mengetahui hari dan waktu tertentu. Loh kenapa hari itu? Karena dianggap itu hari yang baik, jangan sampai ini, jangan sampai itu. Karena apa? Nah karena ada, kalau Anda yang orang Jawa akan belajar tentang nogo, dino, macam-macam, akan sangat pelik ya. Itu yang dimaksud dengan kronomantik. Di Solo ada dulu salah satu pengageng perpustakaan Kasunanan, itu dulu adalah ahli untuk mengetahui hari tertentu. Bahkan hari lahirnya seseorang yang sudah sekian puluh tahun yang lalu itu bisa diketahui dengan
kronomantik benar atau tidak, kita tidak memahami itu. Tetapi itu yang terjadi marak di masyarakat. Masih banyak toh sampai saat ini keluarga kita yang kalau mau punya hajat mantu kemudian tanya kepada orang tua. Ya, orang tua, kapan Mbah atau kapan Pak hari yang tepat. Nah, kalau tanya kepada saya akan ngomong hari yang tepat punya gawe itu kalau satu sudah punya duit. Itu hari tepat menurut hitungan Mbah atau Pak tadi, kalau nggak ada duit ya tidak bisa punya hajat dengan baik tuh. Ini jadi menentukan hajat itu adalah duit, bukan yang lain. Nah, sekarang ternyata praktek ini masih berlaku bahkan di masyarakat Kristiani. Nah, jimat-jimat, saudara cermati, saya mengajar di STM. Suatu saat buka dompet anak-anak sekolah itu, kami ada rahasia, lalu ditemukan ada kulit macan, hanya potongan kulit macan, kemudian ada tulisan nggak tahu tulisan seperti apa itu. Lalu ditanya, untuk apa ini? Enggak, ini dari Simbah. Untuk apa? Biar pinter. Loh, biar pinter itu ngantongi jimat di dompetnya. Loh, bener atau tidak? Nah, jimat-jimat itu adalah sesuatu yang dianggap berkuasa atau mengandung kesaktian dan dianggap punya jiwa. Pada hari tertentu jimat-jimat itu, maaf kalau dalam bahasa Jawanya, dipakani atau diberi makan. Jadi jimat-jimat itu ada pantangannya, ya, ada bagaimana merawat dan sebagainya. Nah, pusaka termasuk jimat, ya, ada keris, parang, golo, tombak dan sebagainya, cundri, ya, termasuk jimat. Selain juga jimat-jimat pegangan yang katanya diberi dari paranormal, ya, jimat kekebalan, jimat pengasihan tadi, jimat untuk pelarisan. Dan ini contoh-contoh. Apa itu masih ada? Masih. Orang Kristiani masih, bahkan ada di antara kita yang maaf ini orang-orang Kristiani, terutama kalangan sepuh ini, ternyata mereka masih pegang jimat-jimat itu, ya, dianggap berkuasa, mengandung kesaktian. Minggu ke gereja, buka Alkitab, tapi pada hari tertentu mereka merawat jimat-jimatnya. Dalam artian meyakini itu masih punya kesaktian, dianggap punya jiwa atau punya roh. Ya, jadi saudara yang orang Jawa pasti tahu ada kebiasaan apa? Dalam adat Jawa itu merawat keris. Ya, jadi keris itu dirangkan itu, dibaluri dengan minyak dan sebagainya, dicuci, dibaluri minyak. Tujuannya supaya tidak cepat keropos. Tetapi seringkali ada pemahaman itu diberi makan dan sebagainya. Ya, ada sebagian yang memang itu dianggap punya jiwa atau roh. Kalau dibiarkan akan mengganggu si pemiliknya. Nah, ini yang terjadi. Kalau sudah lihat di rumah seringkali di atas pintu depan, ya, diberi centelan tapal kuda, itu dianggap sebagai jimat, atau gigi babi. Kemudian ada yang lain lah, ya, jadi macam-macam itu, ya. Kemudian rajah dan sebagainya, itu dianggap sebagai jimat-jimat, sesuatu yang bisa melindungi, memberi kesaktian kepada yang punya. Kemudian masih ada dua lagi, mantra. Nah ini, ya, mantra. Apa itu? Perkataan tulisan yang dianggap mengandung kekuatan gaib. Biasa dilakukan mereka yang maaf ini punya ilmu tenaga dalam, ilmu tertentu, ya, raja, pengobatan dan sebagainya. Mantra itu perkataan tulisan yang dianggap punya kekuatan gaib. Jadi orang akan mengeluarkan tenaga dalam, tidak akan muncul tenaga dalam kalau tidak membaca mantra ini, ngerapal mantranya. Orang akan mengobati baca bacaan tertentu, ini adalah sebuah mantra. Ini praktek-praktek okultisme sesungguhnya, ya. Kemudian sihir, yaitu perbuatan ajaib yang dilakukan dengan pesona dan kekuatan gaib. Saudara dengar, ya, ada gendam, ada santet, ada guna-guna, pelet dan sebagainya. Itu contoh bahwa sihir itu, perbuatan ajaib yang dilakukan dengan pesona dan kekuatan itu masih ada sampai saat ini. Kita sering kan melihat di media bagaimana orang digendam kemudian kehilangan harta kekayaannya, entah itu dompet, entah itu uang, perhiasan. Nah ini contoh. Jadi gendam itu masih ada, membuat orang lain bingung dengan pesonanya, hanya karena dipegang pundaknya, disapa, kemudian dia
menjadi lupa dan sebagainya. Ini contoh bahwa hal-hal tadi ya, jadi kronomantik, kemudian astrologi, lalu jimat-jimat, mantra sihir itu masih ada sampai pada masa kini. Dan eloknya orang Kristiani masih melakukan. Ini tantangan kita orang beriman kan. Kalau kita percaya pada Tuhan, kenapa kita masih melakukan hal seperti itu? Nah, pembedaannya, praktek-praktek tadi adalah ada dua hal pembedaan. Ada yang membedakan dengan bahwa satu bagian disebut dengan ilmu hitam. Mereka berkata ini black magic, yaitu ilmu gelap, okultisme yang punya tujuan jahat, yaitu menyusahkan, melukai, merusak, membuat orang gila, atau bahkan mematikan orang. Ini contoh ya. Contoh gentam itu membuat orang lupa. Ya, kemudian santet itu bisa melukai orang, bisa mematikan orang. Ya, jadi guna-guna itu bisa membuat orang linglung, susah. Ini contoh-contoh ya. Jadi mereka berkata ilmu-ilmu yang merusak disebut dengan ilmu hitam. Lalu ilmu putih atau white magic ini adalah ilmu gelap. Sesungguhnya ilmu gelap semua, tapi tujuannya untuk hal yang baik, yang sifatnya menolong. Tetapi ingat ya, tidak ada yang gratis dari iblis. Ya, tidak ada yang gratis dari iblis. Itu contoh. Kenapa dukun waktu mengobati orang lain bisa, tapi dia sendiri sakit tidak diobati oleh dirinya sendiri? Karena apa? Dia tidak bisa mengobati dirinya sendiri. Kekuatannya hanya untuk orang lain. Dan kekuatan itu, maaf ini dalam bahasa ini, menyedot kekuatan dirinya sendiri. Ini ya. Jadi dia yang akan nanggung resikonya. Dia akan mengalami hasilnya di kemudian hari. Bisa menolong orang, tapi dia akan menjadi korbannya sendiri. Jadi tidak ada ilmu putih sesungguhnya. Yang ada semua ilmu gelap, ilmu hitam. Walaupun tujuannya baik, tapi ingat, setan, iblis tidak akanlah memberi gratis. Ya, tidak akan memberi gratis. Contoh dalam hidup para, maaf ini kalau saya sampaikan ini, tidak semuanya sih, ada orang-orang yang berdagang kemudian ingin segera sukses dagangnya, kemudian mencari cara dengan macam-macam syarat. Ya, apakah itu gratis? Tidak. Tujuannya baik kan, supaya dagang laku baik-baik. Ya, baik, tetapi tidak ada yang gratis. Dia akan diminta korban atau tumbal. Saudara lihat di Alkitab ada banyak itu contoh-contohnya. Ya. Kemudian dalam Alkitab kita praktek okultisme itu sudah ada. Dan Allah tidak suka karena umat rupanya menyimpang. Itu dianggap menyimpang dari Alkitab. Dan Allah tidak menyukai itu. Ya, saudara lihat. Keluaran 23:24. Allah berkata kepada umat Israel, jangan engkau sujud menyembah kepada Allah mereka atau beribadah kepadanya. Apa itu? Yaitu patung-patung berhala buatan mereka. Menyembah patung-patung itu sudah ada dari zaman Alkitab. Ya, dari zaman Musa ini. Jadi orang sudah punya praktek okultisme itu. Tetapi Allah kepada umatnya berkata, jangan kamu sujud menyembah Allah mereka. Menyembah patung-patung itu. Lalu dalam Imamat 19:31, jangan kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Allah sudah memagari dari dulu. Ya, masih pada zaman Musa ini. Ya, jangan berpaling pada arwah. Ini berarti sudah ada masyarakat yang mempraktekkan ramal atau tenung pada masa-masa dulu. Ya. Sudah ada. Lalu pada Mika, Nabi Mika pasal 5 ayat 11, aku akan melenyapkan alat-alat sihir dari tanganmu dan tukang-tukang peramal tidak akan ada lagi padamu. Jadi praktek sihir sudah ada. Ya, sejak zaman dulu. Jadi itu menunjukkan bahwa praktek itu menjadi sebuah budaya atau kebiasaan dan turun-temurun dilakukan oleh masyarakat. Kenapa? Tadi masih ada percaya pada dunia roh, pada kekuatan tenaga, daya, sesuatu yang bisa dikendalikan manusia, dan sebagai jalan pembenar. Ya, itu jalan pintas yang kita benarkan untuk mencapai tujuan manusia. Ini. Lalu dalam Perjanjian Baru ada Kisah Rasul pasal 16:16. Suatu ketika Paulus dan teman-teman pergi ke tempat sembahyang. Lalu mereka bertemu dengan seorang hamba perempuan yang punya roh tenung atau ramal. Dengan tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan yang besar. Artinya apa? Ini semacam pesugihan, semacam membuat orang menjadi kaya. Dari hasil meramal kemudian orang mendapat penghasilan.
Nah, praktek ini masih ada kan sampai saat ini. Jadi dari zaman Alkitab rupanya okultisme sudah ada dan sekarang masih ada. Karena 3 hal yang saya sebut tadi, alasan kenapa masih ada. Lalu bagaimana? Ya, bagaimana masyarakat Kristiani? Mari melihat. Jujur saja kalau Anda memang melakukan atau kita melakukan, kita perlu bertobat dan harus segera meninggalkan itu. Okultisme dalam masyarakat Kristiani masih terjadi. Pada saat kita ziarah untuk meminta berkat kepada orang yang meninggal. Ya, ada ziarah-ziarah religi rohani itu, ziarah ke sana, kemudian kita berdoa untuk minta berkat dari orang yang sudah meninggal. Itu adalah bentuk okultisme. Karena apa? Orang itu tidak akan bisa memberkati kita. Yang memberkati adalah Allah, bukan orang-orang itu. Roh-roh itu sudah ada pada alam yang berbeda. Kemudian penggunaan tanda salib sebagai jimat. Kalau sudah dapati film-film selalu disalah mengertikan salib itu sebagai jimat ya. Kalau ada Dracula takut dengan salib, itu adalah buah karya sinemanya. Ya, jadi itu sutradara yang membuat. Sebenarnya apakah Dracula takut dengan salib? Nggak ada ceritanya. Itu mitos. Ya. Nah, saudara jangan berpikir bahwa salib itu kemudian iblis setan takut, enggak, ya. Jangan berpikir bahwa tanda salib itu adalah jimat, bukan. Kalau itu masih Anda lakukan, berarti Anda masuk dalam okultisme atau mempraktekkan okultisme, menganggap Alkitab atau gedung gereja punya kekuatan magis. Nah, ini yang sering kali saya dapati beberapa kali waktu ada acara jagung, saya lihat di kotak sumbangan itu kebetulan yang punya hajat orang Kristen, lalu ditaruh Alkitab di atas kotak. Saya tanya lagi, maksudnya Alkitab kok ditaruh di atas kotak sumbangan ngapain? Supaya tuyul tidak ambil duitnya. Lu tuyul nggak lewat pintu atas sumbangan dimasukkan, lewat pintu bawah kan bisa toh. Tuyul itu kan makhluk goib atau gaib. Ya, ditutupi atas bisa lewat samping, bawah dan sebagainya. Nggak usah pakai pintu, dia bisa masuk. Wong namanya dia roh, tidak dibatasi oleh tempat. Itu contoh. Jadi kita masuk pada dunia okultisme. Hanya seringkali, wah ini bener, wah ini kelihatan rohani dan sebagainya. Tapi salah malahan. Ya. Contoh yang lain, minyak urapan dipercaya punya kuasa dapat menyembuhkan penyakit atau mengusir roh jahat. Ini sering terjadi. Ya. Minyak urapan dalam nama Yesus diurapi, kemudian bukan seperti itu. Baca dengan jelas kitab Yakobus bahwa orang yang sakit diurapi itu bukan dalam konteks minyak urapannya yang menyembuhkan, tidak. Yang menyembuhkan adalah kuasa Tuhan Yesus. Minyak urapan menjadi sarana untuk mengurut dan sebagainya. Hati-hati Anda menafsirkan Alkitab ya. Kemudian juga ada praktek waktu perjamuan kudus, roti dan anggur dianggap punya kuasa mengabulkan doa. Ini salah kaprah sekali. Tapi itu muncul pada dunia kekristenan masa-masa kini. Ya, dengan makan roti minum anggur maka semua doa kita dikabulkan. Orang yang belum punya anak waktu ikut perjamuan kudus, makan roti minum anggur maka akan punya anak dan sebagainya. Aduh, ini hal yang keliru, tetapi maaf, masyarakat Kristiani melakukannya dan semangat melakukannya. Ya, hati-hati saudara, cermati itu. Lalu bagaimana sikap kita terhadap okultisme? Mari lihat. Okultisme itu menduakan Allah. Saya ulangi, menduakan Allah. Ingat Keluaran 23, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Waktu fokus kita bukan lagi pada Allah, tapi pada jimat, pada ramalan, pada yang lain sebagainya, maka kita menduakan Allah. Tidak lagi yakin pada kuasa Tuhan. Keluaran 24:5, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Seringkali justru masyarakat Kristen sendiri, orang Kristiani sendiri, memelihara hari-hari tertentu. Ya, kemudian memelihara dan menghormati hari tertentu. Melakukan ritus-ritus tertentu. Bahkan merawat hal-hal tertentu melebihi iman kita kepada Tuhan. Ini seringkali kita merasa, ya ini peninggalan dari simbah harus dirawat dan sebagainya, fokus begini dan sebagainya.
memberi makan dan sebagainya. Ingat, jangan sujud dan beribadah. Arti beribadah itu menunjukkan ketundukan kita kepadanya. Ya, okultisme menduakan Allah. Kalau masyarakat Kristiani masih melakukan itu, maka kita sedang mempraktekkan okultisme dan itu menduakan Tuhan. Lalu harus disangkal dan ditolak. Kenapa? Realita bahwa okultisme itu secara rohani mengakibatkan depresi, tekanan yang berkepanjangan, membuat orang punya sikap tertutup, ada ketakutan untuk bertemu dengan orang, kemudian memusuhi firman Tuhan. Tiap kali firman Tuhan disampaikan, dia akan menyangkal, akan membantah. Kenapa? Kuasa roh kegelapan itu pasti akan melawan roh kebenaran. Ya. Jadi saudara bisa melihat orang-orang yang mempraktikkan seringkali mereka punya sikap tertutup. Ya. Dan mereka tertekan. Takut ketahuan. Satu sisi mereka dijajah oleh kuasa gelap harus memelihara mereka supaya kuasanya bisa mengikuti kemauan mereka. Ini secara psikologis menimbulkan ketakutan yang tidak wajar, ya, hawa nafsu yang tidak terkontrol, pemarah, dan kadang-kadang bunuh diri. Jadi orang-orang itu bisa dikenali kalau dia ketakutan yang tidak wajar, kemudian punya hawa nafsu dan yang tidak terkontrol, pemarah, dan kadang-kadang ingin bunuh diri. Karena apa? Ada tekanan dalam hidupnya, di mana roh itu tadi disinggung tidak pernah memberi gratis atas apa yang mereka berikan. Mereka ingin mengikuti kemauan manusia, tetapi minta imbalan. Ini ya. Jadi mereka merasa ketakutan dengan apa? Bagaimana hidupnya besok? Nah, yang ketiga, secara fisik membuat saraf mereka sakit. Ya, ada kesakitan atau bahkan kematian yang tidak wajar. Kalau saudara coba secara dalam cermati masuk kepada dunia okultisme, saudara akan melihat ada orang-orang kadang-kadang orangnya sehat, diperiksa, scan dokter macam-macam, sehat, tetapi dia sakit. Loh, karena apa? Ada bagian yang tidak wajar di situ. Bahkan ada orang yang matinya tidak wajar. Ini bukan karena bunuh diri atau apa, tapi dia seakan-akan menjadi tumbal atau dijadikan makanan bagi kuasa kegelapan itu. Ya, harus disangkal dan ditolak. Sebab itu hasilnya. Dan yang terakhir, orang Kristiani harus hidup dengan landasan firman Tuhan. Saya ulangi, harus hidup dengan landasan firman Tuhan. Saudara, kita tidak perlu meyakini hal tadi. Kita yakin kuasa itu ada, dunia roh itu ada. Ya, besok kita akan singgung tentang eskatologi ya. Jadi masih ada semua itu, tetapi jangan sampai kita dikontrol oleh kuasa kegelapan itu. Kita hanya dikontrol oleh firman Tuhan. Jadi sikap Kristiani terhadap okultisme adalah kita menolak dan menyangkalnya, karena hidup kita hanya dilandasi pada kebenaran firman Tuhan, bukan mitos, legenda, dan sebagainya yang justru menjebak, menjerumuskan kita semakin jauh, kemudian menolak firman Tuhan. Ya, sampai di sini untuk pertemuan kita hari ini. Kita bersyukur, ya, masih ada 2 sesi lagi akan kita selesaikan. Harapan saya kita semua masih bertekun dengan perkuliahan daring kita ya. Sabar, Tuhan memberkati kita semua. Berdoa supaya pandemi segera berakhir, saudara bisa bertemu dengan teman-teman kampus, ketemu dengan dosen, dan menikmati interaksi yang nyata dalam dunia pendidikan. Shalom, Tuhan memberkati kita.